Kalau saya bilang cakep. Sifat 20 karangan Habib Usman. Pilih nomor 20, insya Allah aman. Terima kasih kepada Pak Jokowi yang telah mengantarkan bangsa ini, ya, dengan presiden yang hampir 10 tahun ini, ya, 9 tahunan, yang telah begitu cepat membangun. Tapi kader-kader kita, ya, yang terbaik untuk anak bangsa untuk saat ini adalah Anies Baswedan. Belum ada lagi. Kita lihat yang lain, ya. Tapi bukti rekam jejak DKI Jakarta jelas. Dunia mengakui. Ketemu lagi Dembeta Bung Rey di Walang Bacarita. Kali ini kita ngobrolin soal kenapa sih aktivis masuk DPD, dan selama ini kan aktivis rata-rata masuk DPR, DPR RI. Kali ini Kanda Kumis atau sering dipanggil nama lengkapnya Haji Syarif Hidayat Tuba. Biasa kalau di teman-teman aktivis panggilnya Pak Syarif atau Pak Kumis atau Bang Kumis. Oke kawan-kawan, hari ini kita kadang-kadang orang diskusiin soal ya artis, ngomongin soal pengusaha harus masuk politik, masuk di DPD. Coba sekali-sekali mari kita kepoin kenapa sih harus Pak Syarif sebagai aktivis yang di Jakarta ini, ditaunya dari awal itu teman-teman kenal saya abang ini aktivis. Oke, tak kenal maka tak disayang. Terima kasih Pak Syarif sudah waktunya, sudah mau ngobrol-ngobrol di Walang Bacarita. Mungkin kalau kenal sih sudah banyak yang kenal, tapi apa salahnya kalau terus orang mengingatkan kita agar rezeki kita banyak, teman lebih bagusnya teman dan umur panjang. Kita pingin kepoin karena kita ketemu itu baca berita, nonton YouTube artis jadi DPD, apa DPR macam-macam. Tiba-tiba lihat foto, lihat di media sosial, wah ini senior nih aktivis. Harus kita kepoin apa alasannya harus jadi mau masuk di DPD itu, Bang. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya Syarif Hidayatullah, calon DPD RI Dapil DKI Jakarta. Terima kasih. Kenapa saya harus memilih DPD RI? Inilah yang menjadi sorotan para aktivis. Yang pertama, jarang menjamah di tingkat DPD RI. Justru saya tertarik terkait masalah bagaimana undang-undang terkait tupoksi daripada DPD RI. DPD RI kayak terbelenggu, ya, terkaitan dengan hanya rekomendasi, tapi fungsinya, ya, fungsinya ini belum ada. Padahal sama-sama menggodok di tingkat wilayah, tingkat wilayahnya provinsi manapun. Yang pertama terkait masalah fungsi daripada DPD RI. Ini jarang dilakukan. Inilah saya merasa terpanggil. Saya untuk mengikuti daripada DPD RI dari proses pencalonan dan mulai verifikasi administrasi sampai faktual. Alhamdulillah saya bisa lolos, bisa faktual lolos dan menjadi peserta pemilu. Tinggal menunggu DCT saja. Saya dapat nomor sesuai dengan huruf abjadnya, nomor 20. Nomor 20. Ya. Ini terkait masalah fungsi, maka saya juga akan perjuangkan apa fungsinya sih? Jadi DPD itu RI, fungsinya apa? Iya. Kalau memang tidak ada fungsi, apa yang sekarang menjadi wacana bubarkan saja. Iya. Buang-buang anggaran. Hanya rekomendasi dan bekerja sama. Belum tentu rekomendasi dan undang-undangnya terkait penggodokan kita belum tentu dapat dilakukan, dapat dilaksanakan karena udah ada partai. Makanya saya ingin bercita-cita bahwa nanti fungsi kita kejar fungsinya apa, harus dilahirkan di situ. Otonomi daerahnya, fungsi daripada DPD RI ini. Biar kalau kaki itu berdirinya tegak lurus. Iya. Gitu. Tupoksi daripada DPD RI tadinya kan utusan daerah. Ya. Menjadi DPD RI.
Tapi kalau kita melihat undang-undang dan tupoksi mereka tidak ada fungsi, hanya rekomendasi dan kerjasama, rekomendasi bekerja sama. Padahal DPD ini sama-sama menggodok undang-undang. Padahal DPD ini mewakili daerah yang memang luar biasa. Nah, sangat luar biasa di daerahnya masing-masing yang belum disampaikan dan belum terrealisasi. Tetapi terrealisasi harus dibuatkan apa menjadi tupoksi. Fungsi harus dihidupkan. Kalau nggak dihidupkan gimana? Kita berjuang. DPR aja berjuang meritis undang-undang sama-sama. Kita harus sinergi dengan DPR RI, partai manapun, dengan fraksi manapun untuk terkait masalah undang-undang. Bagaimana ini fungsi daripada harus dilahirkan. Ya, harus digagas oleh dan harus semua. Saya meminta kepada seluruh DPD RI yang ada diikut pemilu nanti untuk dapat melahirkan fungsi daripada DPD RI. Oke, Pak Bang Syarif. Jadi orang semua sudah tahu, apalagi teman-teman aktivis tahunya Pak Bang Haji atau Bang Syarif maju sebagai DPD RI. Dan kan kita kepo juga ini teman-teman. Orang ada ya gini, ada yang calon itu dadakan gitu kan. Wah, ini mau pemilihan, mau langsung dia, oh, udah saya calon gitu kan. Kalau Bang Syarif kira-kira dari tahun berapa itu? Saya punya cita-cita dari besar. Mulai 98 sampai sekarang saya masih di lapangan. Belum pernah menjadi salah satu pemerintahan, belum pernah. Ya, saya pernah tetap menjadi masih aktivis. Sekarang saya nyalakan secara independen di parlemen itu melalui DPD RI. Itu yang akan saya bongkar. Cita-cita bagaimana fungsi dari itu. Saya terus bergerilya sebagai aktivis, terus kerja untuk kepentingan masyarakat. Karena Pak Syarif ini kan semua orang tahu, play DKI ini kan kerja sosialnya yang luar biasa ya. Dengan semangat itu kira-kira saya berjiwa sosial sebagai aktivis. 23 tahun saya terus berbagi kepada seluruh masyarakat. Dari mulai yatim sekarang sudah melangkah ke 1001 titik di DKI Jakarta dengan 205 kelurahan. Tinggal sedikit lagi dari 267 saya akan bermain di 250 kelurahan, sudah 205. Insya Allah Oktober ini insya Allah selesai. Saya akan terus bergerilya membangun persaudaraan dan bersilaturahmi, bersinergi kepada masyarakat, menambung aspirasi apa sih. Dan pemilu tahun lalu ini DKI Jakarta hanya 20%, 19, berapa gitu, hampir. Yang memilih DPD. Makanya saya terpaksa untuk mensosialisasikan DPD RI. Bahwa banyak masyarakat yang belum tahu. Banyak masyarakat kertas merah itu tidak ditusuk, masuk-masukin aja. Saya bergerilya di semua kelurahan dan saya sudah melaksanakan sosialisasi, konsolidasi di tingkat masyarakat, di tingkat internal maupun media dan yang lain. Kita akan terus berjuang supaya masyarakat bisa tahu, mengenal, pilih DPR RI atau DPRD, ya, atau DPK tingkat kecamatan, misalnya di tingkat Aceh kan ada tingkat DPK, nah tingkat kecamatan ada. Ini tingkat provinsi, sinergi dan seperti gubernur. Karena konsolidasi seluruh wilayah di provinsi tersebut. Betul. Jawa Tengah, Jakarta, DKI Jakarta masih sedikit. Artinya hanya 6 kabupaten kota. Kalau Jawa Timur, kalau Jawa Tengah itu udah pusing. Kalau nggak jalan 1 bulan, 6 bulan itu nonsen. Bisa mensosialisasikan. Saya telah melaksanakan sekarang dari 1000 titik, saya sudah 948 kurang 50 lebih. Dan 205 kelurahan, ansosialisasi terus dan bergerak membantu pemerintah mensosialisasikan. Siapa lagi kalau bukan calon-calon yang mensosialisasikan dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat dan sosialisasi. Kita akan bantu upaya pemilu ini sukses dan mencapai target DPD RI. DPR RI mencapai 70%, 75%. Kenapa DPD RI di semua wilayah cuma 20%? Tingkat pemilihnya.
perlu kita sosialisasikan. Dan itu tanggung jawab kita semua. Ya, tanggung jawab kita semua, bukan kita tidak menyalahkan KPU. KPU juga terbatas. Ya, sebagai peserta pemilu, salah satu peserta, saya wajib hukumnya mensosialisasikan, membantu di sinergi dengan KPU dan pengawasan dari Bawaslu. Tuh. Itu. Oke, jadi artinya kalau bicara berjuang, ya secara aktivis dan perjuangan sosial bukan hari ini, tapi sudah lama ya. Sudah. Oke, lalu ini apapun ceritanya, tetapi yang terpenting itu hari ini pemilihan serentak, Bang Syarif. Pemilihan serentak ini kan masyarakat diperhadapkan dengan beberapa calon. Salah satunya di belakang kita ini ada Bang Anies ya, Bang Anies Baswedan yang juga calon. Dari dulu orang kenal, dan termasuk saya juga, wah luar biasa bagaimana perjuangan Bang Syarif memperjuangkan Bang Anies jadi ikut ya, salah satu orang yang ikut mensosialisasikan dan mengawal sampai Bang Anies jadi presiden. Apa alasannya sih harus Bang Anies itu? Begini, saya orang yang pertama 2018 mendeklarasikan Anies for Presiden. Alasannya kenapa? 2018 baru 1 tahun, baru dari mulai Oktober sampai Januari berapa bulan? Ya, Oktober sampai Januari 2018 saya deklarasikan Anies for Presiden. Karena saya tahu karakter Pak Anies. Saya selalu mendampingin beliau selama 5 tahun. 2018 saya deklarasikan. Alhamdulillah, cita-cita kami terrealisasi oleh Partai Nasdem. Dan sekarang wakilnya adalah Gus Imin. Sinergi membangun, apalagi sekarang membangun Indonesia yang lebih baik, bersatu padu ulama dan habaib masyarakat, Bhinneka Tunggal Ika. Ya, satu tujuan untuk mereka, karena dia tahu jenius dan kinerjanya sangat luar biasa dan kerjanya sangat fokus. Saya baru melihat kinerjanya di DKI berapa bulan, calon presiden yang akan datang. 2020 bulan Februari tanggal 7 saya deklarasikan lagi dengan seluruh unsur perangkat struktural saya di GPMI di Jakarta Barat. Cukup viral waktu itu. Langsung gemburan dari berbagai macam. Semua menjadi topik. Sampai-sampai aku dikatakan gila, Syarif. Ya? Tapi kita lihat buktinya. Saya istiqoroh dulu. Betul. Saya minta kepada Allah, tunjukkan dia. Beri jalan dia, ya Allah. Ya, dari orang yang bodoh ini untuk kepentingan bangsa dan negara. Tapi terbukti. Saya optimis. Di semua mass media, silakan cek. Jejak di kita penuh. Ya, silakan dicek apa jejak di kita. Saya yakin dan optimis. Ya. Mari saudara-saudara, seluruh rakyat Indonesia, kita bersatu. Ya. Bersatu membangun untuk kepentingan Indonesia yang lebih baik lagi. Terima kasih kepada Pak Jokowi yang telah mengantarkan bangsa ini. Ya. Dengan presiden yang hampir 10 tahun ini ya. 9 tahunan yang telah begitu cepat membangun, tapi kader-kader kita ya yang terbaik untuk anak bangsa untuk saat ini adalah Anies Baswedan. Belum ada lagi. Kita lihat yang lain ya. Tapi bukti rekam jejak DKI Jakarta jelas. Dunia mengakui. Saya mendampingin dia 5 tahun dari mulai jam 3 pagi udah kerja. Sampai jam 11 malam. Bahkan kadang-kadang saya tidur dia hanya 4 jam. Sisanya dibikin tidur di mobil. Karena untuk kepentingan amanah yang sedang dijalankan. Dia tidak kaya. Ya, tidak kaya biasa saja, rumah aja masih kredit. Saya tahu dengan bank. Jadi artinya saya tahu dia masih kredit, dia menjelaskan kepada saya langsung. Bahkan kayaan enterip. Ya. Dia bilang seperti itu, tapi kita nggak ini. Kalau saya kan pengusaha, aktivis. Kita orang saudagar. Artinya seperti itu. Jadi saya untuk sekarang
generasi yang ke depan adalah untuk melanjutkan kinerja dari presiden yang sekarang, Anies Baswedan, dan untuk kesatuan masa depan. Tidak ada lagi cebong dan kampret. Ini harapan untuk bangsa dan negara. Terima kasih. Oke, lalu di Jakarta ini kan sentral ini Bang, di Jakarta ini kan sentral gerakan, sentral informasi, semua memulai dari Jakarta, baru bisa ke daerah. Sebagai sentral, kira-kira untuk kemarin kan ada berita berseliweran bahwa ya bisa nanti chaos pemilihan dan lain sebagainya. Kamtibmas kan pasti harus dijaga. Nah, sebagai calon anggota DPD RI dari DKI, untuk menjaga Kamtibmas agar pemilihan tetap aman, lancar, damai, kira-kira apa pesannya kepada masyarakat di DKI Jakarta? Dan yang kedua itu pesan kepada aparat keamanan. Ya, saya selalu aktivis dalam sosialisasi konsolidasi di internal saya, khususnya di seluruh jajaran saya dari mulai tingkat provinsi sampai tingkat kelurahan RW. Saya selalu menjaga kondusif. Saya sampaikan kepada masyarakat, kita boleh berpesta pora ya di hadap pemilu, tapi jaga kondusif untuk kepentingan bangsa negara. Jangan mau diadu domba kepada orang yang kalah. Kalah atau menang sinergi, itu hal biasa. Tapi kita demi kepentingan bangsa dan negara kita, masyarakat pada umumnya, mari kita sama-sama jaga kondusivitas DKI Jakarta. Jakarta yang sudah dibangun susah payah oleh Anies Baswedan 5 tahun yang lalu. Kita jaga kondusif, masyarakat kondusif. Ulama, umara, habaib bersatu bersama masyarakat semuanya. Membangun Jakarta, menjaga Jakarta dari ancaman orang-orang luar eksternal yang memprovokasi masyarakat Jakarta. Saya optimis, masyarakat Jakarta udah tahu. Dari mana jaga wilayahnya masing-masing, jaga RW-nya masing-masing, dan sinergi kepada aparat keamanan di wilayah struktural, wilayah berbinca dan lain sebagainya, itu sinergi. Apalagi ada pos RW ya, itu silakan. Jadi saya juga mengajak kepada keamanan dari mulai TNI dan Polri untuk sinergi dengan ormas-ormas, sinergi dengan tokoh masyarakat, sinergi ulama dan tim-tim sukses ini. Saya juga pesan kepada tim sukses bahwa jangan mau ditunggangi oleh provokator. Misalnya saya kalah, jangan diojok-ojokin supaya saya melawan. Jangan. Kalau sudah kalah, sudah menang, kita hargain, dan yang menang pun harus menghormati yang kalah. Jadi sinergi untuk kepentingan bangsa dan negara di situ. Oke, ya, luar biasa. Baik, teman-teman, itu harapan, dan tak kenal maka tak disayang tadi sudah disampaikan. Nama lengkap adalah Pak Haji Syarif Hidayatullah, SEMSI. SEMSI dan calon DPD RI Dapil DKI Jakarta dan aktivis Tulen. Dan dari aktivis itulah akhirnya beliau punya rezeki dan punya usaha, dan itu adalah rezeki seorang aktivis berjuang. Iya, betul. Oke. Tepat sekali itu. Jadi yang terakhir adalah mungkin Pak Syarif ada pantun satu begitu buat masyarakat. Terima kasih. Kalau saya bilang cakep. Sifat 20 karangan Habib Usman. Pilih nomor 20, insya Allah aman. Usikum wa bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di konten-konten selanjutnya.